Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini kita masih belajar di tema 8, tapi subtema yang baru yaitu subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggal, pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso. Bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Setelah selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ketiga aktivitas dalam gambar tersebut tidak lepas dari peran gaya. Perhatikan gambar yang A. Gambar A menunjukkan seorang yang sedang mendorong gerobak bakso. Aktivitas ini menggunakan gaya untuk mendorong berupa dorongan untuk menggerakkan gerobak dari kondisi awal yang diam. Berdasarkan hasil kerja, gaya ini dapat diketahui bahwa baik anak-anak, perhatikan gambar berikut bagaimana pengaruh gaya terhadap keadaan benda. Perhatikan ketiga dari gambar berikut ini. Nah, gambar A menunjukkan seorang yang sedang mendorong gerobak bakso. Aktivitas ini merupakan gaya otot berupa dorongan untuk menggerakkan gerobak dari kondisi awal yang diam. Berdasarkan hasil kerja gaya ini, dapat diketahui bahwa gaya mampu mengubah kondisi benda dari diam menjadi bergerak. Contoh lain yang menunjukkan gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak seperti proses menendang bola, menarik koper, mendorong meja, dan mengayuh sepeda.
Dalam bentuk yang lain, gaya dapat mempengaruhi benda yang telah bergerak menjadi diam. Contoh peristiwa yang sesuai dengan keadaan itu seperti kiper sepak bola yang sedang menangkap bola yang bergerak menuju gawang, serta gaya gesekan pada rem yang menghentikan kendaraan saat bergerak. Nah, sekarang kita lanjut perhatikan gambar yang B, anak-anak, gambar yang ini. Lebih lanjut perhatikan peristiwa aktivitas B. Pada aktivitas ini terlihat kiper menepis bola yang mengarah ke gawang ke arah lain sehingga tidak terjadi gol. Tepisan tangan kiper melibatkan gaya otot yang mengubah arah gerak dari bola. Dalam peristiwa ini, gaya tidak mengubah bola menjadi berhenti, namun hanya mengubah arah geraknya. Peristiwa serupa juga terjadi pada pemain sepak bola yang melakukan sundulan. Gaya dorong yang dilakukan melalui kepala mengubah arah gerak bola menuju ke arah yang ia inginkan. Nah, perhatikan gambar yang C. Nah, gambar yang C ini, perhatikan buku modul kalian halaman 45. Gambar yang C ini menunjukkan seorang perajin sedang membuat gerabah dari tanah liat. Nah, gaya sentuh yang diberikan oleh perajin itu dapat mengubah bentuk tanah liat menjadi sesuai yang diinginkan. Selain tanah liat, anak-anak juga bisa menggunakan plastisit. Nah, pada aktivitas di atas, jenis gaya yang digunakan berupa gaya otot. Gaya otot tidak hanya dihasilkan oleh manusia. Hewan juga dapat menghasilkan gaya otot seperti gaya otot kuda dalam menarik bendi atau delman, serta gaya otot kerbau untuk menarik waktu membajak sawah. Selain gaya otot, ada jenis gaya lain yang mampu mempengaruhi keadaan suatu benda. Salah satunya yaitu gaya gesek. Apa pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda? Nah, gaya gesek ini bersifat menghambat atau menahan laju gerak benda. Oleh karena itu, gaya gesek dimanfaatkan dalam pengiriman kendaraan. Nah, sekarang cobalah anak-anak amati ragam aktivitas yang ada di sekitarmu yang terkait dengan pemanfaatan gaya. Tulislah laporan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Misalnya, di sini sudah ada contoh ragam aktivitas. Contoh yang pertama itu menimba air. Bentuk gaya yang diberikan adalah gaya tarikan. Ini gaya tarikan. Terus hasilnya adalah ember dapat naik ke atas. Jadi silakan nanti anak-anak tulis di dalam buku tulisnya, amati ragam aktivitas yang memanfaatkan gaya dalam lingkunganmu sehari-hari. Nah, pernahkah kalian melihat orang Cina di sekitar kalian? Tentunya pernah ya. Nah, kali ini kita akan menyimak dongeng Songjin dan Biji Bunga. Mari anak-anak kita simak bersama-sama. Songjin dan Biji Bunga. Dahulu kala, di daratan Cina hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Namun sang raja tidak dikaruniai seorang anak. Untuk menemukan calon putra mahkota, sang raja mengadakan sayembara yang dapat diikuti seluruh anak lelaki di negeri itu. Tanamlah biji bunga ini, 3 bulan lagi biji ini akan tumbuh menjadi tanaman bunga yang indah. Siapa yang berhasil membawa tanaman bunga paling indah, dialah yang akan terpilih menjadi putra mahkota, pesan sang raja. 3 bulan kemudian, halaman istana dipenuhi peserta sayembara. Mereka kembali ke istana sambil membawa pot berisi tanaman bunga yang indah. Namun Songjin, seorang anak yatim dan miskin, hanya membawa pot tanpa tanaman. Melihat peserta lain membawa pot berisi tanaman yang indah, Songjin tertunduk sedih dan malu. Sang raja pun mendekatinya.
"Anakku, mengapa kau hanya membawa pot berisi tanah ke sini?" tanya sang raja. "Mohon maaf, Baginda Raja, hamba telah berusaha merawat biji pemberian Baginda dengan baik, akan tetapi biji itu tidak tumbuh," ucap Song Jin dengan rasa takut. Raja tersenyum bahagia. Ia telah menemukan seorang yang layak dijadikan putra mahkota. Raja pun mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Song Jin terpilih menjadi putra mahkota. Rupanya semua biji yang diberikan sang raja 3 bulan yang lalu telah direbus sebelumnya sehingga tidak mungkin tumbuh. Hanya Song Jin yang membawa pot tanpa tanaman. Oleh karena itu, sang raja tahu anak yang jujur dan layak menjadi penggantinya. Nah, anak-anak, berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dalam dongeng Song Jin dan Biji Bunga? Siapa saja tokoh yang ada di sana? Ada Song Jin dan ada juga raja. Bagaimana sifat tokoh dalam dongeng Song Jin dan Biji Bunga? Bagaimana sifatnya? Kalau Song Jin sifatnya adalah jujur, dan raja sifatnya adil dan bijaksana. Apa yang dilakukan raja untuk mendapatkan putra mahkota? Apa yang dilakukan raja? Melakukan sayembara dengan memberikan biji tanaman yang harus ditanam. Apa inti dongeng Song Jin dan Biji Bunga? Apa intinya ya anak-anak, atau amanat atau pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut? Iya, jadi anak-anak harus selalu bersikap jujur, harus bersikap yang baik, harus bersikap yang adil dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Nah, silakan nanti anak-anak tulislah jawaban yang sudah kita bahas bersama-sama di bukunya, di buku modulnya langsung ya. Dan kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.